Saya berada di Mahkamah Konstitusi kembali tanggal 27 Agustus 2024 mengiringi Prof. Johansyah dengan Pak Joni Judicial Review tentang Kolegium Undang-Undang Kesehatan 17/2023. Mari kita lihat di dalam. Oke. Selamat siang Prof. Johansyah. Selamat siang. Pak Joni. Pak Agus ya. Baik, teman-teman, hari ini tanggal 27 Agustus 2024 kita berada di Mahkamah Konstitusi. Tentu ada pengulangan lagi dia bahwa Prof. Johansyah Marzuki mengajukan judicial review di MK. Tentu ini uji material ya. Mungkin kita akan mendengarkan dahulu tujuan daripada judicial review ini. Silakan Prof. Langsung bicara. Ya. Jadi saya melihat bahwa dalam Undang-Undang 17 tahun 23 itu terdapat kerusakan ya, maksudnya kerusakan dari kaidah ilmiah dan tradisi ilmiah. Itu ditampilkan dalam pasal-pasal yang berbunyi di dalam kolegium dan etika kedokteran. Di mana kolegium yang baru yang menurut Undang-Undang 17/23 itu tidak menampakkan kemandirian ilmiah. Sedangkan di dalam ilmu kedokteran kita mengenal ilmu kedokteran itu harus kecuali benar, kecuali rasional, juga harus mandiri, keilmiahannya harus mandiri. Tidak ada konflik of interest. Imparsial. Ya, dengan masuknya itu ke dalam tangan pemerintah, maka saya berpendapat itu terjadi suatu intervensi kekuasaan, ya, intervensi kekuasaan di dalam budaya ilmiah, di dalam kaidah ilmiah, sehingga saya perlu untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan itu dan mengembalikan kepada kaidah-kaidah yang seharusnya. Demikian tadi tujuan daripada judicial itu ini. Mungkin sekarang kita beralih kepada Pak Joni. Pak Joni, hari ini kan baru sidang pertama ya, pendahuluan. Gimana tadi jalannya persidangan, Pak Joni? Ya. Ya. Terima kasih Dr. Hadi. Ya. Ini kan sidang pendahuluan, sidang pemeriksaan perkara atas pengujian uji material terhadap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ada beberapa pasal yang diuji, tapi pada intinya tentang dua tema, yaitu kolegium dan pengawasan etika dan disiplin profesi. Untuk yang pertama, yaitu tentang kolegium, kita menguji pasal 451 Undang-Undang Kesehatan, yang pada pokoknya menormakan tidak diakuinya unrecognized dan melawan hukum kolegium yang sudah ada sejak diberlakukannya undang-undang ini dan dibentuknya kolegium yang baru. Ini kita uji karena memang bertentangan dengan konstitusi, karena kolegium yang existing ini adalah bukan bentukan pemerintah. Dia adalah lembaga ilmiah, dia adalah academic body yang punya dasar hak hidup, hak untuk berkembang, dan hak konstitusionalnya. Dan itu ada putusan MK nomor 10 tahun 2017. Jadi ketika kolegium yang merupakan tempat berhimpunnya para pengampu ilmu dalam ilmu kedokteran, maka kehilanganlah kelembagaan institusi kolegium yang selama ini menjadi pengampu ilmu. Jadi kelembagaan ini tidak diakui,
itu sebenarnya adalah bertentangan dengan konstitusi, menghilangkan sesuatu yang bukan kelembagaan negara, bukan institusi pemerintah, bukan dibiayai pemerintah, tetapi mengapa dihapuskan? Dan sama sekali tidak ada alasan di dalam undang-undang itu mengapa pasal 451 ini tidak mengakui unlawful dan tidak valid atau invalid lagi kolegium yang sudah ada. Dan itu adalah bertentangan dengan konstitusi atas hak hidupnya. Bahkan sebenarnya kolegium ini sudah menjalankan tugasnya sebagai pengampu ilmu, melaksanakan mandatori konstitusi pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru sudah ajak, sudah berfungsi, sudah menyumbang bagi ilmu kedokteran, dan karena itu mestinya dilakukan perlindungan, bukan penghapusan tidak mengakui kolegium. Dan bayangkan, misal saja kolegium dalam bidang ilmu kedokteran itu ada 38 kolegium yang dengan pasal 451 Undang-Undang Kesehatan ini menjadi tidak diakui. Jadi bukan hanya 1 atau 2 kolegium, bukan hanya 4 atau 5 kolegium, tapi 38 kolegium yang berfungsi melakukan pengampu ilmu, menjaga ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga standar kompetensi, melakukan tugas-tugas pendidikan ilmu kedokteran. Mengapa dihapuskan? Dan tidak ada alasan. Dan kalau satu kolegium dihapuskan, menjadi persoalan bagaimana pula dengan 38 kolegium. Dan karena kolegium itu bukan hanya pada ilmu kedokteran, tapi ada ilmu kedokteran gigi yang juga punya banyak kolegium, ada profesi tenaga kesehatan yang juga banyak kolegium, dan saya kira ini adalah genocide terhadap kolegium. Ini adalah kolegium side yang menghapuskan hak hidup dan keberadaan kolegium yang sudah menyumbang banyak, sudah memberikan peran dan partisipasi dan dedikasinya kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa kita melakukan uji material terhadap pasal 451. Yang kedua adalah tentang kolegium sebagai di dalam Undang-Undang Kesehatan memperlakukannya downgrade sebagai alat kelengkapan konsil. Sedangkan konsil itu adalah alat kelengkapan eksekutif karena dia bertanggung jawab kepada pemerintah. Bahkan dengan adanya fakta kenyataan hukum bahwa konsil itu adalah merupakan alat kelengkapan pemerintah dan merupakan bentukan pemerintah, bahkan keputusan kolegium dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya apabila bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka keputusan dari konsil itu bisa diubah oleh Menteri Kesehatan. Maka ada fakta dan kenyataan hukum bahwa konsil itu cetau welo-welo adalah alat kelengkapan eksekutif, dan karena itu dia tidak independen. Bagaimana mungkin kolegium menjadi alat kelengkapan konsil sementara konsilnya tidak independen? Konsilnya menjadi di bawah dan diatur oleh Menteri Kesehatan. Dan karena itu kita ingin kembalikan kepada khitoh bahwa kolegium itu bukan alat kelengkapan konsil. Dia adalah academic body sebagaimana dijamin sesuai dengan putusan MK nomor 10 tahun 2017. Walaupun itu adalah pertimbangan hukum, kita tidak boleh lupa bahwa pertimbangan hukum itu adalah bagian tak terpisahkan dari putusan, isi putusan itu sendiri. Begitu juga pasal 1 angka 26 yang mendefinisikan ketentuan umum bahwa kolegium adalah alat kelengkapan konsil, dan juga kolegium diatur dengan peraturan pemerintah. Ini kita minta tidak diatur dengan peraturan pemerintah karena terbukti pasal 272 ayat 5 ini kemudian di dalam Undang PP nomor 28 tahun 2024 terbukti bahwa kolegium dalam rangka membuat keputusannya sudah ada keputusan dalam menjalankan tugasnya, keputusan itu berbeda dengan kebijakan pemerintah, maka Menteri Kesehatan dapat mengubah keputusan kolegium. Ini yang aneh dan tidak pernah kita temukan. Dan keputusan norma yang sedemikian itu adalah norma yang represif, norma yang otoritarian, bukan hanya melanggar prinsip demokrasi, konstitusional dan negara hukum demokratis, tetapi juga melanggar prinsip ilmu. Kolegium sebagai lembaga ilmu dikoreksi, diedit keputusannya oleh Menteri Kesehatan. Dan yang terakhir adalah pasal tentang pengawasan etika dan disiplin profesi.
tidak ada rasionya, tidak ada rasio legis pemerintah dan pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap etika dan disiplin profesi. Itu ranahnya adalah ranah profesi. Etika profesi manapun itu diawasi, pengawasannya dilakukan oleh profesi. Begitu juga disiplinnya. Kita tampilkan sejumlah undang-undang, termasuk undang-undang tentang guru, bahkan undang-undang tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Pengawasan terhadap etika profesi itu oleh lembaga pengawas yang ada embodied dengan profesinya, bukan oleh pemerintah pusat. Tidak ada cantelannya di dalam Undang-Undang Pemda, Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah melakukan pengawasan kepada etika profesi dan disiplin profesi, termasuk dalam hal disiplin profesi dan disiplin etika profesi dokter. Jadi kita mendalilkan itu konstitusional dan karena itu harus dibatalkan. Demikian Dr. Hadi, dan ini bukan hanya untuk kepentingan kolegium, bukan hanya untuk kepentingan profesi, adalah kepentingan ilmu pengetahuan agar terjaga kaidah ilmiahnya, kebenaran ilmiahnya, dan itu dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat luas. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau ada pathway, tata cara pelayanan kesehatan atau ilmu kedokteran yang tidak kompatibel, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, akan rusaklah kesehatan masyarakat kita. Itu yang mengakibatkan perlindungan ini adalah perlindungan masyarakat, perlindungan pasien, perlindungan rakyat Indonesia dalam rangka melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan perlindungan hukumnya untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ilmu kedokteran yang sahih, sesuai dengan konstitusi di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya saya merasa terpanggil dan salut, apresiasi kepada pemohon Profesor Dr. Johan Samarjuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, dengan dedikasinya, dengan kapasitasnya dan usianya yang lebih tinggi daripada usia Republik ini, masih tetap bersemangat untuk membela hak konstitusional rakyat Indonesia demi kesehatan rakyat yang terlindungi sesuai dengan ilmu pengetahuan, bukan sesuai dengan yang lain. Ini bukan urusan dokter dan tenaga kesehatan, ini untuk masyarakat bangsa Indonesia, dan menyehatkan bangsa itu adalah mandat konstitusi, mandat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan mandat kehidupan, menjaga hidup yang sehat, hidup yang layak, menjaga ciptaan Tuhan, pahalanya luar biasa. Inilah ijtihad kita untuk menegakkan ilmu pengetahuan adalah demi kemaslahatan kebaikan bagi kita semua. Saya kira itu hormat kepada Prof. Jo, dan karena itu kita bersemangat untuk membela itu. Terima kasih. Baik teman-teman dari Kang Hadi Konsien, tentu kita akan mereport terus ya. Nanti sidangnya tanggal 10 September jam 15. Ya, itu ada batas waktu untuk memasukkan perbaikan. Kita ajukan perbaikan. Itu adalah hal yang lazim. Kita mengambil alih dan apresiasi kepada nasihat-nasihat Hakim Konstitusi. Syukur bahwa mereka sudah familiar dan sudah menjadi persoalan internalisasi isu kesehatan dan konstitusi sudah menjadi bagian yang memang bukan hal yang asing bagi Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan jurisprudensi dan putusan-putusan MK yang mengakui eksistensi kolegium, mengakui eksistensi daripada profesi, dan menjadikan profesi ini sebenarnya termasuk kolegium pada utamanya adalah melakukan sebagian tugas bangsa dan negara ini sebagai kelompok anak bangsa yang menjaga hak konstitusi atas ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Saya tambahkan, Mas. Oh ya, silakan Prof. Ya. Jadi kolegium itu adalah wakil atau alat dari ilmu, dari kaidah ilmiah dan tradisi ilmiah. Jadi bukan alat sebagai alat pemerintah ya. Bukan alat dari kekuasaan. Lagi, jadi istilah bahwa kolegium adalah alat daripada konsil dan lain-lain itu sama sekali jauh dari konten yang sebenarnya dari sebuah ilmu pengetahuan. Akibatnya bagaimana, Prof? Ya, akibatnya terjadi suatu konflik of interest, ya, karena itu menunjukkan
ilmu menjadi bias. Iya. Ya. Masuknya kekuasaan ke dalam dunia ilmiah itu akan membuat ilmu menjadi bias, menjadi rusak, dan mungkin dengan sendirinya usaha untuk mencerdaskan bangsa itu tercederai, ya, tercederai. Agak ada menemui kesulitan nantinya ya, Pak. Dan etika dokter itu etika profesi, ya, bukan etika pemerintah. Jadi seharusnya memang diurus oleh profesi. Ya. Baik, Prof. Terima kasih Pak Joni, Bapak ya, Chris ya. Jadi teman-teman, ini awal persidangan. Semoga teman-teman dari seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga dokter dan masyarakat, kita butuh dukungan mengembalikan kolegium pada hitohnya. Begitu kita tambah sedikit, kita percaya, yakin Mahkamah Konstitusi akan tabah, loyal, dan konsisten kepada konstitusi, menghidup-hidupkan konstitusi, menegakkan konstitusi sebagai pengawal konstitusi, sebagai penafsir final konstitusi, dan sebagai bagian yang terpenting di dalam menjaga negara yang berkonstitusi. Tahniah, selamat pada Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai pemohon, sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, memberi apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi, dan kita akan tetap menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai harapan kita untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang, termasuk undang-undang kesehatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas. Pak. Ya, demikian wawancara saya. Nanti tanggal 10 September, mudah-mudahan semua diberikan kelancaran. Terima kasih Pak Joni. Ya. Kita foto bareng.